Bab 379. Tidak ada lagi keluarga Warden. Grey Z. Suara Budi Waras bergetar, dan dia berlutut dengan tiba-tiba. Dia tidak sempat memberitahu Remy Warden melalui telepon, dan berlari mati-matian untuk menyuruh mereka melarikan diri, tetapi Grey Z ternyata lebih cepat darinya. Selesai. Adegan harimau gunung dan yang lainnya dipenggal oleh Grey Z barusan muncul di benaknya lagi, terus-menerus bergema. Iblis-iblis dari neraka sedang duduk di depannya saat ini. Setelah beberapa saat Budi Waras menyeringai, dan bau tak sedap datang dari bawahnya. Pada titik ini, ekspresi ayah dan anak Remy Warden benar-benar berubah. Mereka tidak tahu bagaimana Budi Waras menjadi seperti ini, atau bagaimana dia melihat Grey Z dan sangat takut hingga mengompol. Tenggorokan Kevin Warden kering, dan Remy Warden menatap Grey Z, telapak tangannya terasa dingin dan gemetar. Ini Plantix Five Tigers. Mereka semua mati. Grey Z berkata dengan ringan. Aku membunuhnya. Remy Warden mengguncang tubuhnya tiba-tiba, dan Budi Waras semakin menggigil di depannya. Pembunuh itu sangat mengerikan. Gambaran di benaknya membuatnya gemetar. Saya telah membersihkan lingkaran bawah tanah Plantix. Semua master bela diri sudah hilang. Grey Z melanjutkan. Orang-orangmu, bawahanmu, tidak bisa melakukan apa-apa, dan tidak ada dari mereka yang bisa berdiri sekarang. Apakah itu membuatmu putus asa? Grey Z memandang Remy Warden, mengawasinya secara bertahap menjadi kaku, dengan wajah yang luar biasa. Semuanya hilang. Lingkaran bawah tanah Plantix, kekuatan pengawal elitnya, baru saja hancur. Kapan Grey Z melakukannya? Bagaimana itu bisa terjadi? Remy Warden merasa tubuhnya mati rasa, dia tidak ingin mempercayainya. Dia melirik Budi Waras, tubuh Budi Waras hanya gemetar, bibirnya bergetar, dan dia bergumam. Semua mati boom. Sepertinya guntur besar yang menghancurkan kepalanya. Dia tiba-tiba ketakutan. Dia bahkan lebih putus asa. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia baru saja memperoleh kendali atas seluruh keluarga Warden, tetapi dalam sekejap dia akan kehilangannya. Dia sangat bahagia sebelum, tapi sekarang keluarga Warden benar-benar sombong. Grey Z mencibir. Keluarga Syam saya berkembang dengan damai, tetapi kalian diam-diam mengacaukan dan ingin memanfaatkan saya. Donny Warden berani untuk melecehkan wanita saya. Saya membiarkan dia menjadi pupuk, dan kamu lebih buruk ingin mencelakai istriku. Tiba-tiba, wajah Grey Z menjadi dingin seperti es. Udara di sekitarnya tiba-tiba tampak turun lebih dari 10 derajat, menyebabkan Remy Warden dan yang lainnya bergidik. Kamu berani membunuhku. Remy Warden mengertakkan gigi, wajahnya sedikit cemberut. Di belakangku ada bayangan utara. Grey Z mendengus, bayangan utara. Ada juga bayangan utara di belakang Jack Daniel, dan di belakang Rano Watson. Ada juga bayangan utara, bahkan di belakang Master Grandi, masih ada bayangan utara, tapi memangnya kenapa? Mereka masih tidak berani membalas dendam untuk diri mereka sendiri. Grey Z bangkit, berjalan ke Remy Warden yang sangat ketakutan sehingga Remy Warden tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah, tetapi dia tidak berani untuk kembali. Plak! Tiba-tiba, Grey Z menamparnya dengan keras, dan langsung membuat daging wajahnya remuk. Cacat! Dia merasa tulang pipinya retak. Remy Warden berteriak dan terpental keluar, menutupi wajahnya, berteriak dengan histeris. Apa yang akan kamu lakukan? Kevin Warden segera melangkah maju untuk memblokir. Grey Z mengangkat kakinya dan langsung menendangnya tanpa melihatnya. Orang yang ingin menyakiti wanitaku.
Bahkan raja sekalipun, aku akan membunuhnya juga, kata Grey Z dingin. Remy Warden tidak bisa berkata apa-apa, dagunya bengkok dan dia menciut ke tanah, gemetar. Mike Warden dan Kevin Warden menjadi pucat. Selain ketakutan, mereka menyesal, mengapa mereka memprovokasi Grey Z. Donnie Warden, bajingan sialan ini, kenapa dia harus memprovokasi Grey Z? Bahkan Mike Warden tiba-tiba merasa Donnie Warden pantas mati, dia seharusnya sudah lama mati. Dia mati, keluarga Warden tidak akan memprovokasi karakter mengerikan seperti itu, dan tidak akan dihancurkan. Setelah malam ini, di Plantix tidak akan ada lagi keluarga Warden, kata Grey Z. Bab 380. Tutup Syam Group. Semalam keluarga Warden menghilang. Tidak ada yang tahu kenapa, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam ini. Keesokan harinya ketika orang-orang melihat darah mengalir di halaman kediaman Warden, seluruh Plantix terguncang. Lingkaran bawah tanah Plantix menghilang pada malam seperti itu. 5 harimau Plantix yang terkenal semuanya mati secara tragis. Ratusan orang pengawal elit mati atau cacat. Belum lagi Remy Warden, seorang wanita gila, menjadi sama sekali tidak bisa dikenali. Beberapa orang melihatnya gila di jalan, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah mati dan dibuang ke sungai dengan tidak diketahui keberadaannya. Yang lain mengatakan bahwa Remy Warden telah menjadi pupuk bunga. Keluarga Warden dibuang dalam semalam, dan properti atas namanya ditutup, dan kerugiannya sangat besar. Ini mengejutkan seluruh Plantix. Seseorang secara samar-samar mengetahui beberapa informasi, menebak siapa yang melakukannya, dan tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi yang lebih pasti tempat itu. Daerah pesisir selatan. Daerah pesisir selatan yang dikenal sebagai tanah terlarang. Keluarga Warden baru-baru ini menyinggung orang-orang dari Rose City, dan mendengar bahwa pelanggarannya sangat serius dan bahkan ingin mencelakai nyawa mereka. Ini adalah balas dendam dari Rose City, tanah terlarang daerah pesisir selatan. Untuk sementara, pamor kawasan terlarang di Rose City bahkan semakin mengakar di hati masyarakat. Ada rumor di masyarakat, selama itu dari Rose City, tidak ada yang berani menindas, dan tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Saat keluarga Warden runtuh dan berantakan dalam semalam, penindasan dan eksploitasi keluarga Warden di berbagai industri benar-benar dihilangkan. Tidak tahu berapa banyak bos, bersyukur Tuhan memiliki mata, dan menghapus keluarga Warden yang telah menindas selama beberapa dekade. Tidak tahu berapa banyak orang yang telah diintimidasi dan dipermalukan oleh keluarga Warden, kemudian berlutut, menundukkan kepala dengan hormat, dan berterima kasih kepada mereka yang telah bergerak menghabisi keluarga Warden. Di Tenggara, tidak ada lagi keluarga Warden, dan pada saat yang sama, biarkan mereka tahu bahwa kebaikan dihargai, kejahatan dibasmi. Dan saat ini, Grey Z yang telah menyebabkan gempa dengan satu tangan, sedang berbaring di tempat tidur nyenyak. Di selimut, darah Syam benar-benar wangi, dan Grey Z tidur nyenyak. Dasar pemalas. Selimut itu ditarik, Grey Z membuka matanya, dan darah Syam benar-benar berdiri di depan tempat tidur, satu tangan di pinggul dan yang lainnya untuk membuka selimut. Jam berapa sekarang? Apakah tidak ingin mengantar saya untuk bekerja? Grey Z bangkit dan mengusap matanya, bukannya akhir pekan hari ini. Saya harus bekerja lembur di akhir pekan. Darah Syam menatapnya dengan kesal. Bos ini. Dia tidur nyenyak dan bertanya pada dirinya mengapa dia harus bekerja lembur. Tidak, kamu tidak boleh terlalu lelah seperti ini. Grey Z menyentuh dagunya. Atau tutup saja Syam, aku tidak ingin melihatmu terlalu lelah. Omong kosong.
Darah Syam benar-benar sibuk menutupi mulut Grey Z. Bajingan ini terlalu kekanak-kanakan. Mengatakan Syam harus mapan, lalu kamu akan mendirikan Syam dan jika ingin menutup maka kamu akan menutup begitu saja. Bisakah sekarang ditutup? Belum lagi perkembangan pesat grup Syam, semakin banyak karyawan, dan seluruh volume terus berkembang. Kontribusi Syam Group terhadap pembangunan daerah pesisir selatan saja membuat masyarakat daerah pesisir selatan mengagumi mereka dan ingin tiba-tiba menutupnya. Tanya dulu orang-orang itu, setuju atau tidak. Jika mereka merasa ada masalah dengan dana, mereka tidak akan ragu untuk mengumpulkan dana untuk membantu Syam Group melewati kesulitan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin istri saya bekerja terlalu keras. Grey Z meraih tangan Dara dan berkata dengan ekspresi prihatin. Saya akan merasa tidak tenang. Dara Syam tersipu. Dia telah menerima hubungan dengan Grey Z, dia bahkan tidur bersama di malam hari. Meskipun tidak melakukan hubungan apapun antara suami dan istri, tapi api sepertinya itu hanya kesempatan yang terlewatkan. Dia akan tetap pemalu dan tersipu, dan Grey Z tidak bisa membantu tetapi ingin menggigit. Tidak, Dara Syam benar-benar menggelengkan kepalanya dengan mantap. Katamu, aku harus menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang bisa berdiri di sisimu dengan berani. Suamiku, kau tidak boleh menutup Syam, oke? Dia mulai bertingkah seperti bayi. Seluruh tubuh Grey Z gemetar. Bagaimana ini bisa dilawan? Oke, aku dengarkan istriku. Grey Z bangkit, berganti pakaian, mandi, dan Dara Syam sudah memanaskan sarapan lagi. Ayah dan Elbu pergi jalan-jalan, jarang sekali mereka bersantai. Kata Dara Syam, dalam beberapa dekade terakhir, keduanya mengalami masa-masa sulit, kini mereka bisa lebih bahagia dan bisa menghabiskan masa tuanya dengan damai. Semua ini karena Grey Z. Dara Syam benar-benar tersentuh oleh anugerah semacam ini. Grey Z tahu bahwa Mei Irawan dan yang lainnya pergi untuk membiarkan dirinya dan Dara Syam menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Lagi pula, rumahnya terlalu kecil, dengan 4 orang, memang agak ramai, Dara Syam tidak menolak untuk tidur dengannya lagi. Grey Z dengan cepat makan sebelum membawa Dara Syam keluar. Mobil keluar dari perumahan, tetapi tidak ke arah perusahaan. Mau pergi kemana? Dara Syam bertanya dengan sangat ingin tahu. Saya akan bekerja lembur. Pekerjaan nanti saja, lakukan hal-hal penting dulu. Mobil itu dengan cepat sampai di kantor marketing, yang baru saja dibuka. Jalan-jalan dan gang-gang penuh dengan iklan di real estate, sulit bagi Grey Z untuk mengetahuinya. Dia menghentikan mobil dan langsung menarik Dara Syam ke dalamnya. Bab 381 Rumah Baru. Ketika beberapa penjual melihat seorang pelanggan datang, seseorang segera melangkah ke depan dan sangat sopan, "Halo tuan, apakah Anda ingin membeli rumah?" Grey Z langsung berjalan ke meja pasir, menunjuk ke townhouse, dan bertanya kepada Dara Syam. "Yang mana yang kamu suka?" Tidak aku ingin pergi lembur." Grey Z tersenyum, lalu berbalik dan bertanya penjual. "Apa ada rumah yang bisa langsung ditinggali? Rumah yang sudah ada dekorasinya?" Ya." Dia masih tidak menanggapi. Jadi dia bahkan tidak melihatnya. Mereka tanyakan paling tidak 2 kalimat, tipe rumah apa, struktur apa, dan sejenisnya. Pelanggan lain yang membeli rumah harus bertanya dengan sangat hati-hati, dan dia juga fasih dalam menghafalnya. Tapi Grey Z bertanya langsung apakah ada rumah yang siap ditinggali. "Kalau begitu set ini, gesek kartuku." Ini terlalu cepat. Sejak Grey Z masuk, itu kurang dari 1 menit. Apalagi, yang dia maksud adalah villa keluarga tunggal.
Penjual itu tidak bereaksi, berpikir bahwa Grey Z sedang bercanda, tetapi melihat ekspresi Grey Z, sepertinya dia tidak bercanda. "Tuan, apakah Anda ingin villa ini?" Dia segera mengkonfirmasi. Bahkan Dara Syam benar-benar ingin memastikan bahwa ini membeli rumah, bukan kubis. Meskipun dia tahu bahwa Grey Z kaya, itu adalah sebuah villa satu keluarga. Tunggu. Grey Z tiba-tiba melambai lagi. Dia sedikit mengernyit. Penjual itu melihatnya dan sepertinya menyesalinya. Berbagai pengeluaran villa ini, lebih dari 13 juta, meskipun kaya, tidak terlalu megah. Elbu suka keheningan. Jika orang-orang yang tinggal di sekitar terlalu berisik, bukankah akan mengganggunya untuk memasak? Grey Z melirik ke meja pasir, sambil berpikir, dan menunjuk ke sebuah tempat terbuka. Tempat terbuka ini bisa menanam sayuran dan juga Elbu ingin menanam bunga. Petik 2. Itu saja. Grey Z mengeluarkan sebuah kartu. "Saya ingin baris ini, termasuk tempat terbuka ini." Hah. Dara Syam dan penjual membuka mulut mereka pada saat yang bersamaan. 10 villa di baris ini. Grey Z bercanda. Karena dia takut penghuni lain akan bertengkar dengan Mei Irawan, Grey Z membeli ke-10 bangunan itu. Agar Mei Irawan punya tempat untuk menanam sayuran dan bunga, dia bahkan meminta tempat terbuka. "Suami, Tuan." Otak kedua orang itu masih berdengung, bertanya-tanya apakah Grey Z sudah gila. "Gesek kartunya." Grey Z berkata dengan malas, langsung berbicara dengan keras. Hormat penjual itu membungkuk hampir 90 derajat pada Grey dan Dara. Beberapa rekan yang mengikuti, benar-benar tercengang. Mereka telah melakukan penjualan selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan konglomerat lokal, tetapi mereka belum pernah melihat konglomerat lokal seperti Grey Z. 10 villa, 130 juta C. Tidak tahu berapa banyak orang yang hampir berteriak kegirangan dengan kartu gesek itu dari awal sampai akhir. Bagaimana orang kaya sebenarnya itu? Inilah orang kaya. Terutama di penjual, dia bahkan tidak punya waktu untuk menuangkan Grey Z dan Dara segelas minuman, dan pesanan selesai. Setelah menghitung komisi di dalam hatinya, dia tiba-tiba menyeringai, menamparkan dirinya dengan keras dan menyeringai kesakitan, dan langsung tertawa lagi. Selesai. Dia masih mengkhawatirkan hadiah pertunangan pernikahan, dan dia mencapai puncak hidupnya dalam satu gerakan. Komisinya saja lebih dari 2 juta. Sederet penjual berdiri di sana, masih menjaga postur menonton Grey Z pergi. Yang satu gila karena kegembiraan, yang lain jadi gila karena iri. Didi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu, dan manajer umum dari departemen penjualan datang. Melihat para penjual berdiri dengan bodoh, dia langsung berteriak dengan marah. "Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah kalian harus menjual rumah? Villa-villa itu sulit dijual, bukannya menemukan pelanggan. Apa yang kalian lakukan berdiri seperti orang bodoh di sini? Manajer, villa-villanya sudah terjual habis. Apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu bercanda, villa-villa itu." Melihat lembar nota pembelian di depannya, manajer itu diam tak bisa berbicara. Bab 382 sisakan sedikit. Secara khusus, ketika dia melihat 10 villa, yang semuanya telah dibeli dan dibayar penuh, dia tidak bisa menahan teriakan. Semuanya terjual. Dia tidak dapat mempercayainya, dan suaranya bergetar. Siapa yang membelinya? Ketika dia melihat di nama pemilik di pendaftaran properti adalah Dara Syam, dia bahkan melompat. Presiden Syam. Dia buru-buru menyentuh keringat di dahinya. Itu adalah Presiden Syam dari Syam Group. Ini bukan masalah kecil.
Dara Syam dari Syam Group datang untuk membeli rumah mereka, tetapi manajernya tidak menjamu atau menghiburnya. Jika dia memberitahu bosnya, dia akan mendapat masalah. Itu benar-benar Dara Syam. Terlepas dari hal-hal lain, dia segera mengambil lembar kesepakatan itu dan dengan cepat masuk ke mobil untuk mencari bosnya. Jika bukan karena promosi-promosi investasi Syam Group, bos mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki Rose City untuk mengembangkan bisnis real estate. Mereka selalu ingin mencari peluang. Berterima kasih kepada Syam dan Dara Syam. Menurut mereka, tanpa Syam Group Real Estate mereka takkan ada. Ini adalah masalah penting dan harus segera dilaporkan. Pada saat ini, di dalam mobil, Dara Syam benar-benar mati rasa. Ketika dia bertanya kepada Gray Z berapa banyak uang yang dia miliki terakhir kali, Gray Z berkata bahwa dia tidak tahu, tetapi itu sudah cukup. Membuang lebih dari 100 juta dalam sekejap saja cukup untuk dibelanjakan. Keluarga itu bisa tinggal di sebuah villa yang cukup besar, tapi Gray Z membeli 10. Bahkan selain membeli 10 bangunan, dia masih membeli sebidang tanah, hanya untuk menanam bunga dan sayuran untuk Mei Elrawan. Jika dia masih ingin memelihara ikan, akankah Gray Z menggali kolam lain untuknya? Suamiku, kamu menghabiskan uang untuk keluarga kami seperti ini, aku merasa aku benar-benar tidak mampu membayarnya. Gray Z tidak menyipitkan mata, jadi kamu hanya bisa setuju dengan memberikan dirimu untukku. Dara Syam benar-benar menghela nafas lega, sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk membalasnya. Tidak, dia harus bekerja keras untuk membuat keluarga Syam lebih besar dan lebih kuat, mencoba menghasilkan uang, mencoba untuk melampaui Gray Z, dan menjadi lebih kaya darinya. Biarkan dia merasakan perasaan mati rasa dengan uang, ya. Ketika Dara Syam benar-benar naik ke kantornya, Gray Z segera keluar. Dara Syam benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia mulai menyibukkan diri. Area kantor gedung. Gray Z berjalan langsung ke posisi sekretaris Mita Chan dan mengulurkan tangan, mengetuk meja. Mita Chan yang sibuk mendongak dan melihat Gray Z, dengan enggan membuka laci dan mengeluarkan sekantong kentang goreng. Kakak Gray, ini cemilan saya yang terakhir. Dapatkah menyimpan sedikit untuk saya? Siapa yang menginginkan makanan ringanmu? Z memutar matanya, mengambil kentang goreng di tangannya, dan memakannya langsung setelah membuka bungkusannya. Panggil semua karyawan muda yang telah berkinerja baik di berbagai departemen ke kantor pusat Syam Group. Hah, cepatlah, atau aku akan memakan kentang gorengnya. Ya, petik 2. Segera. Ada 8 orang di kantor Dara Syam, semuanya adalah karyawan muda dari berbagai departemen yang telah bekerja dengan baik baru-baru ini. Mereka tidak tahu apa yang Gray Z minta untuk mereka lakukan. Sedikit gugup. Semua orang tahu bahwa bos sebenarnya dari Syam Group adalah Gray Z di depannya. Mereka juga tahu bahwa Gray Z sangat cerewet dan memperhatikan karyawan dengan baik, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat kuat bahkan luar biasa. Untuk pengembangan Syam Group, ketua dan manajer umum jelas tidak cukup. Kata Gray Z langsung ke poinnya. Para eksekutif senior dari berbagai departemen juga tidak memiliki staf yang memadai, sehingga dibutuhkan lebih banyak orang untuk membantu. Hambatan di wilayah Tenggara sudah diatasi. Setelah Syam mendapatkan pijakan yang kokoh di ibu kota provinsi, langkah selanjutnya adalah menata area Tenggara, paham kan kalian? Kedelapan orang itu mengangguk. Adapun Presiden Syam tidak mungkin untuk mengurus situasi secara keseluruhan. Saya ingin menyerahkan semua dan banyak hal kepada kalian. Mendengar ini, kedelapan orang itu mulai bernapas dengan cepat.
Ini adalah tugas penting. Tugas membuka pasar. Tidak hanya tekanannya yang tinggi, tetapi juga tingkat kesulitannya yang tinggi, yang dapat dianggap sebagai tantangan, tetapi juga ada risikonya. Kakak Gray, bisakah kami melakukannya? Salah satu dari mereka, yang juga berbicara dengan Gray Z, lebih berani dan bertanya. Bisakah kalian melakukannya? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Gray Z tersenyum dan menatap Dara Syam yang baru saja bereaksi. Bagaimanapun, Presiden Syam mengatakan kepadaku, bahwa kalian pasti bisa melakukannya. Pasar di wilayah Tenggara ada di sana. Kalian memilih sendiri lokasi kotanya. Aku hanya akan memberimu 2 hal. Gray Z mengetuk meja dengan jarinya. 1. Menyelesaikan pembukaan pasar di sebuah kota. Kalian bisa menyebut sendiri jumlah bonusnya. Oke. 2. Gandakan gaji tahunan.